Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Halo semua, selamat sore Ibu Jane Carol. Wah, saya sangat semangat deh untuk membagikan firman dan belajar terus bersama kalian ya. Terima kasih sudah bergabung dari Banyuwangi, sudah siap belajar. Ibu Triani dari Sorong juga sudah siap belajar. Terima kasih banget ini. And Labuan Bajo nungguin. Thank you so much untuk siap belajar Linda. Dan Ibu Patmini masih berjalan sama-sama keluarga besar, keluarga besan, kirim salam. Sahil, Sitara, Arvin, Carol, semuanya ya. Thank you for still participating dalam Bible study dan juga di EHS Group. Masih praktek, kita masih latihan bersama-sama ya. Kita akan menjadi seperti yang diajarin oleh Peter Scazzero, oke? Ibu Jane bentar lagi bukunya sampai kali ya. And Ibu Cindy Wijaya, kita semua sudah semangat belajar ya Cindy. Rode Antonia, thank you juga, selamat sore Ibu Rode, terima kasih untuk bergabung. Terima kasih untuk Ibu Hedi juga. Oh, Ibu Hedi melayani hari ini, oke. Ibu Tanti Farhan juga melayani. Thank you Ibu Tong Limian. Salam sejahtera juga, selamat bergabung untuk belajar firman. Terima kasih juga untuk Wawor Nick. Salam apostolik Immanuel. Boleh kenalan Wawor Nick dari kota mana? Boleh kasih keterangan ya. Dan thank you untuk bergabung dengan kami semua sore hari ini. Ini adalah kelas Bible Study. Jadi catatan dan Alkitab perlu untuk tersedia di depan Anda. Pak Waluyo, selamat sore. Senang sekali bisa bergabung juga kembali. Dan hari Minggu kemarin juga bisa bergabung ya. Pagi-pagi subuh sudah belajar firman. Thank you so much. Halo Antonius Wijaya. Senang sekali juga kami bisa berjumpa lagi dan siap belajar ya. Kata-kata yang sangat berarti dan menyemangati saya. Ada saudara Yahya Kurnia dari Cinere. Shalom, terima kasih untuk bergabung kembali, senang sekali. Dan tentu tidak lupa Ibu Ratna Yulinawati. Terima kasih untuk siap belajar di Bible Study kami sore hari ini. Ibu Christiansen Theodora, siap belajar juga dari Jakarta. And halo Ria, thank you untuk melayani. Apa kabar Uti? Sehat semuanya? Kita mau lihat ya, firman Tuhan itu begitu dahsyat kalau ditaati, kalau diikutin. Kalau kita pelan-pelan aja, biar izinkan Tuhan yang mewahyukan, itu luar biasa, lebih kuat daripada tekanan apapun yang kamu sedang alami ya. Thank you Ibu Livong Liva, sudah siap belajar juga dengan catatannya. Dan saya berdoa dari keluarga GGA juga menemani Anda untuk praktek ya, supaya catatan ini menjadi diri kita ya. And Lili Trisnadi, shalom, salam kenal. Terima kasih buat bergabung di Bible Study kami. Ibu Lili dari kota mana? Boleh tulis ya. And terima kasih untuk sudah siap untuk belajar juga. Kita ini lagi belajar untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan di situasi yang gak enak itu tidak berarti hubungan kita sama Tuhan jadi gak enak. Justru bagian yang paling enak adalah hubungan kita sama Tuhan. Dan nanti dampaknya baru hubungan dengan sesama. Okay? So thank you so much Ibu Nita Sarapi dari Manado. Yang ini baru pertama kali nih namanya saya baca. Salam kenal ya Ibu Nita. Dari kota mana? Dari daerah mana di Manado? Oke. Ibu Ari Ingrid Christine Kana. Selamat sore. Ibu Ingrid, Ari Ingrid. Namanya kayak baru buat saya nih ya. Boleh kenalan ya. Dan Pak Wawornik dari Ambon, dari Maluku. Shalom, selamat sore Ambon. Senang sekali. Hai Ragini. Apa kabar Ragini? Sibuk ya. Tapi saya senang sekali Ragini bisa buat waktu untuk belajar, untuk mendengarkan Bible Study kita.
supaya nanti bisa diselaraskan dengan apa yang kita pelajari dari seri bukunya Peter Scazzero ya, bagaimana bisa membangun hubungan dengan emosi yang sehat. Itu butuh praktek, nggak alamiah ya. Apa kabar Pak Ian? Dan juga salam ke Ibu Jingjing, salam ke Yohanes. Saya juga mau sapa Yohana, thank you untuk bergabung, dan juga Sani Agau. Salam kenal, boleh berkenalan Sani Agau dari kota mana? Thank you untuk bergabung di Bible Study kami. Dan juga selamat kenalan nih, Benulunu. Benulunu dari kota mana? Thank you untuk bergabung di Bible Study ini. Kalian luar biasa ya, mau belajar Alkitab loh, bukan cuma dengar-dengar khotbah ini. Nanti Tuhannya akan datang kepada kita semua. Halo Ibu Maya Wing, Shalom, semuanya baik-baik ya. Ibu Irene Sihotang, selamat sore juga. Apa kabar Ibu Irene Sihotang dari Medan, Horas ya? Atau dari kota mana? Apa sudah di Jakarta? Terus Damayanti, Shalom juga. Terus Damayanti namanya kayak pernah denger deh. Salam, terima kasih untuk bergabung di Bible Study. Kita siap belajar ya. Acin Anggo, selamat sore. Oh, dari Binjai. Oke. Horas deh kalau gitu. And Lili Trisnadi dari Bekasi. Oh, oke. Oh, Lili yang pernah di Semarang atau Lili lain lagi? Lupa karena saya kurang gitu kenal nama family-nya ya. Ada Steny Femi Haruna dari Timika, Papua. Shalom, selamat sore. Selamat bergabung di Bible Study kita. Saya senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya sore hari ini. Saya percaya pembelajaran hari ini akan membuat Anda jadi relevan sama saya ya. Supaya kita bisa sama-sama belajar pelan-pelan. Karena Tuhan kerjanya sama kita juga pelan-pelan. Nggak ada yang instan. Plus, dengerin khotbah juga nggak ngerubah kita ya. Sampai betul-betul kita izinkan Tuhan bekerja dalam kita. Selalu Tuhan dulu yang bekerja, bukan kita duluan. Ya. Thank you untuk Leslie Yovanka. Selamat sore Leslie Yovanka dari kota mana? Boleh kasih tahu? Oh, Ari Ingrid dari Cikarang. Senang sekali bisa bergabung dari Cikarang. Thank you Pak Suranto untuk bergabung. Terus Benny Lunu dari Kupang NTT. Wow, thank you so much. Dan saya mau sampaikan teman-teman kami, Pak Tikno, Pak Roy, dan keluarganya yang hari ini tentu sedang bergabung untuk pemakaman ya dari mamanya Roy. Maaf saya nggak bisa gabung tadi untuk Zoom-nya. Thank you untuk Maro Michael dari Sydney. Thank you for joining us from Sydney. And it's good to have you joining us to do the Bible study. Thank you so much, Maro. And we have Irene Sihotang dari Bogor sekarang, Bu. Oh, saya sangat diberkati setiap khotbah Ibu dari 1990. Wow. Biasanya tinggal di mana? And Leslie Yovanka dari Cipayung, Jakarta Timur. Wow. Helmi Helena. Dari mana Helmi Helena? Dari Jakarta ya? Marcella Christy. And Christy Lesar, kakaknya si Jessica. Thank you so much. Oke, senang saya dikelilingi Anda semuanya. Juliana Mose dari Manado. Mari kita mulai belajar Bible Study supaya saya bisa selesaikan dan Anda bisa kepingin ngalami apa yang para hamba-hamba Tuhan, karakter yang tercantumkan di pelajaran hari ini. Kita mau seperti mereka ya. And kita kenalan sama Tuhan juga. Oke, let's pray. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang manis, kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih untuk mengasihi kami dengan tak berkesudahan, dalam kondisi kami dosa, salah, maupun kami setia dan benar. Kau tidak pernah tinggalkan kami, atau biarkan kami. Sungguh Kau Allah yang luar biasa, karena Kau tidak akan selesai dengan kami sampai kami betul-betul hidup serupa karakter Kristus. Terima kasih untuk never quitting on each of us. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Oke, kita akan kembali. Kita sedang dalam pembelajaran. Kalau ngomong sama Tuhan itu bukan satu arah saja, tapi ada dialog. Nah, kalau kalau hari ini saya membuat doanya, saya satu arah atas nama kalian. Dan hati saya ada damai karena saya juga dan semua tim rindu untuk Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Selama perjalanan pembelajaran ini kita akan lihat jawaban Tuhan atas doa tadi. Karena Tuhan kita Tuhan yang suka dialog, bukan monolog. Ya. Oke, Ibu Nur Tambunan selamat sore dari Balikpapan, Horas. Oke, kita terakhir saya kasih tahu pada Anda kondisi saya pribadi, di mana saya tidak mengerti namanya sela. Kalaupun baca di Alkitab, selanya ya hanya sela aja, lewat aja, muter aja. Tapi tidak ada pemaknaan sama sekali. Kalau sekarang, bahkan tulisan ayat beda jarak aja, itu berarti bagi saya. Terus ada tulisan sela, berarti. Dan ada maknanya. Intermezzo, suspension, tarik napas, berkurang, suaranya tambah lembut, supaya dengaran suara Tuhan di hati kita bisa terdengar. Jadi Allah itu minta diperhatikan sebagai pribadi yang hidup. Nah, kalau kita lihat orang yang bisa menghargai sela, itu karena latar belakangnya hidupnya tidak ada sela. Adanya Sheila, temenin saya. Kita lihat gunung esnya Ibu Indri ya. Let's see my iceberg. Dulu kerja itu 60 jam per minggu. 60 jam plus lah. Tubuh isinya juga 90% kafein. Pasti Anda nggak ada dong, Anda semua orang sehat. Breakfast juga nomor 1 yang dicari kopi. Makanan itu yang sedap-sedap. Big fatty, fried food. Sugary. Terus snacking everyday sepanjang hari. Dinernya malam banget, itu udah saper. Makanya full lagi. Full course maksudnya. Tiba di kantor pagi-pagi udah lari-lari buru-buru. Langsung rapat, perintah-perintah sekretaris. Sudah nggak ada sapa menyapa, nggak ada saling mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, nggak ada. Hanya ada, siapin ini. Tensi emosinya tinggi, kerja juga buru-buru, mikirnya juga kecepetan, kayak si Simon bin Yunus. Tidur juga ya rata-rata cuma 3-4 jam. Kata orang kalau udah semakin umur semakin pendek butuhnya, padahal enggak, tetap sama. Saya bisa kok tidur 6 jam, 8 jam bisa. Belanja juga kilat-kilat, ngebut, khotbah dan counseling, bisa bikin jadwal full. Menata rambut juga di rumah, saking sibuknya padatnya nggak mau kemana-mana. Tukang jahit pun, sekalipun mereka yang mempersembahkan sendiri, mereka nabur ke saya, itu juga datangnya ke rumah. Saya nggak pernah punya waktu duduk sama mereka, kenalan, yang sudah mikirin saya, bikinin baju saya. Tidak ada kehidupan sosial, adanya kerja, hubungan kerja. Jadwal harian juga padat. Kalau ketemu mami, ya ngomongnya ya see you later. Jadi mana ya kehidupan yang manusiawi, yang bisa menikmati sesama. Kayaknya hukum kedua tuh, kasihlah sesama seperti kamu mengasihi dirimu, atau kasihlah sesama seperti Yesus mengasihi kamu, gak ada. Kalau slack, konflik, ada. Kalau salah ngerti ada. Kalau kecewa ada. Tapi kalau mengasihi sesama nggak ada. Itu kayaknya nggak natural di saya. Kalau mungkin di Anda natural sekali kali. Tapi kalau belajar dari Alkitab tidak ada yang natural sama sekali. Semua karakter di Alkitab do have problem, punya masalah berhubungan dengan sesama. Kalau lihat Daud, problem sama anak-anaknya. Bukan berapa kali mau dikudeta sama anaknya, dan nggak ngomong, nggak bisa dialog, nggak bisa memecahkan masalah dalam family, kan istrinya dia banyak. Jadi antara anak sama anak tuh, anak tiri sama, jadi kayak apa ya, half brother, half sister. Terjadi incest, terjadi iri hati, siapa yang mau gantiin bapaknya. Anaknya ngatur sendiri, mau gantiin bapaknya tuh anaknya ngatur sendiri. Nggak ada peduli mengenai Allah ngomong apa ya.
Siapa ya sebetulnya Raja Israel? Nggak peduli mereka. Kayak bapaknya juga didapak kayak semuanya. Udah nggak ada peduli rasa takut sama Tuhan. Nah, saya tuh baru tahu kalau Anda ngalami kayak gunung es saya, Anda tuh ngalami yang namanya burnout. Burnout itu Anda betul-betul gosong lah. Alias semua bahan mentah dalam tubuh Anda habis. Udah nggak ada apa-apanya lagi untuk diberi, tapi terus memberi. Terus mencoba memberi. Nah, burnout itu apa? Saya pernah kutip ini dari Parker Palmer. Burnout is a state of emptiness. Status di mana kita tuh kering kerontang. To be sure, pastinya begini. But it does not result from giving all I have. Tapi ini tidak terjadi karena saya terus memberi habis-habisan gitu. Enggak. Memang nggak ada apa-apanya. It merely reveals nothingness. Emang nggak ada, bisa nggak capek loh. Tapi memang nggak ada bensin kasih Allah, nggak ada kasih agape. Oke? Simon bin Yunus saja sampai Yohanes 21 setelah Yesus bangkit dari mati, dia nggak ada agape loh. Dia balik lagi mancing tuh setelah Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit dari kubur, kosong kuburnya. Petrus ke sana lihat sama Yohanes, nggak ada apa-apa. Hilang jenazahnya. Ya, tapi di Yohanes 21 yang diminta Tuhan ternyata nggak bisa, nothingness. Do you love me? Yesus bertanya sama Simon bin Yunus, do you agape me? Bingung dia. Aku cuma bisa philia. Kalau agape nggak ngerti. Kan barusan terakhir pertemuan dengan Yesus, dia sangkal Yesus 3 kali kan? Jadi mau dibilang ada agape kan aneh dong ya. Jadi dia bilang nggak tahu, yang tahu kau. Nah, jadi kita tuh dibukakan oleh Tuhan. Nggak ada apa-apanya kamu. Jadi saya kayak Petrus, Yesus tanya 3 kali, do you agape me? Dia bilang nggak tahu, yang kau yang tahu. Yang ketiga, Yesus turun ke levelnya Petrus. Do you philia? Itu kasih persaudaraan aja, bukan kasih agape. Kasih yang rela mati buat orang yang nyakitin kamu, orang yang fitnah kamu, orang yang nggak peduli sama kamu. You really dare to die for them. Oke? Nah, kalau mau begitu Anda mesti punya agape. Nggak mungkin pakai kekuatan sendiri. Jadi martir itu cuma satu aja, Yesus. Nah, nanti martir yang lain, Petrus mati disalibkan, tapi kebalik salibnya karena dia merasa tidak layak. Andreas juga, Thomas, okay? Semua itu jadi martir yang rela mati, tapi buat Yesus dan buat jiwa-jiwa. Nah, itu kalau nggak mengalami kasih agape, nggak bisa. Kok nyangkal 3 kali tiba-tiba mau mati disalibin dan dibalikin lagi salibnya. Itu mereka mengalami perjumpaan sama kasih agape real. Berapa puluh tahun itu ya? Sejak perjalanan mereka sejak lahir di bumi sampai ketemu Yesus, sampai Yesus mati, bangkit, berapa tahun tuh perjalanannya. It merely reveals the nothingness from which I was trying to give in the first place. Artinya begini, ini semata-mata kalau burnout itu menyatakan pada kita, wih kosong blontang kamu, emang gak ada apa-apanya, gak ada Tuhan, gak ada firman. Dari mana kamu mencoba untuk menyerahkan dirimu? Tapi waktu menyerahkan dirimu pada orang lain, nggak ada yang dikasih karena dalamnya udah kering keronta. Nah, untuk itu Anda diajarin sama Parker Palmer yang namanya self-care. Okay? Kalau saya sebutnya 5S. Gimana sering dalam sehari itu bisa beberapa kali untuk slow down, untuk kontemplatif bersama Tuhan. Okay? Nggak usah bahasa roh, nggak perlu. Okay? Anda just memberi diri untuk diam aja di depannya dia, di hadapannya dia. Self-care ini Parker Palmer ajarkan bukan tindakan egois. Bukan buat gue, maunya gue. Enggak. Anda kalau cuma me time itu, Anda hidup dalam problem, tapi menganggap nggak ada problem, kan makanya Anda mau seneng-seneng. Tapi problemnya tetap ada. Kalau self-care lain. Self-care itu sambil di tengah masalah, Anda mengisi diri Anda berdampingan bersama Yesus, diisi hadirat Yesus, diisi kasih Kristus. Memang sengaja intensional. Di lembah kekelaman, di tengah masalah. Nah, self-care ini jadi bukan selfish act dong, bukan perbuatan yang egois. Ini semata-mata kepengurusan yang luar biasa. Good stewardship. Dari satu-satunya kado yang saya punya. Nah, kado yang saya punya itu apa? Kado yang saya punya di bumi adalah saya. Saya adalah kado bagi semua Anda.
Oke, sehingga saya bisa tawarkan apa dari diri saya. Jadi dari kehidupan sehari-hari saya yang berpuluh-puluh tahun, kan saya baru lahir baru 36 tahun pada usia 36. Saya nggak lahir baru di usia muda. Tapi kalau saya ingat-ingat Tuhan udah ngubur saya sejak saya tuh nyata. Itu sekitar 10 tahun loh. Karena saya pada waktu itu suka lagu gospel. Tapi keluarga kami kan tidak ada yang mengenal Yesus. Jadi apa ya hilang gitu loh. Oke. Nah, kehidupan sehari-hari berpuluh-puluh tahun keluar itu dari kekuatan manusia saja. Kenapa? Habisnya bensin kasihnya kosong. Saya kan nggak punya apa-apa. Nah, kalau Anda pakai kekuatanmu sendiri, ya, mau jadi Kristen juga pakai kehebatanmu, pengetahuanmu, kepandaianmu, IQ-mu yang cepet jago baca Alkitab. Ya, Alkitab itu Tuhan loh, seorang pribadi loh. Bukan teori loh, bukan ilmu pengetahuan, ilmu keorangan itu bukan. Alkitab itu firman-Nya Tuhan, perkataannya Tuhan. Dan firman itu Yohanes 6 ayat 60 berkata itu roh dan hidup. Jadi Alkitab ini roh. Makanya saya kalau katakan pada grup EHS saya, begitu baca dari day by day firman Allah, saya bilang Tuhan ngomong apa ke kita ya? Kalau buat saya siarkan, aduh Tuhan ngomong ini pada ayat ini. Tidak pernah kita latihan membaca. Kalau latihan membaca kita pergi gabung sama anak-anak SD. Tapi mendengar suara Tuhan dan perkataannya khusus buat kita dari ayat yang dibaca, itu butuh kesabaran. Butuh slowing down. Oke? Nah kalau dulu nggak bisa dengar suara Tuhan. Orang saya driven sekali, performance oriented, tiap hari sibuk ngelihatnya goal, ngelihatnya pencapaian, ngelihatnya penyelesaian. Wah, mana bisa dengar suara Tuhan kayak gitu. So, saya nggak pernah paham yang namanya sabat. Nah, Anda bisa lihat di sini, buka sendiri ya ayatnya ya, Kejadian 2 ayat 1-3 dan Keluaran 20 ayat 8 dan 11. Ini nanti suatu hari saya bagikan ya. Firman mengenai sabat di Kejadian 2 ayat 1-3 itu karakter Allah. Itu ritme hidupnya Allah. Tapi kalau udah Keluaran 20 itu bagian dari 10 perintah Allah. Ini hukum yang paling panjang, paling penting tuh ternyata hukum keempat ini. Itu hukum sabat. Nah kenapa kok pribadi karakter Allah kok diubah di kitab Keluaran di Gunung Sinai, di mana Allah kasih 10 perintah Allah kepada Musa? Kok sabatnya tuh dari karakter Allah jadi hukum ya? Hormatilah hukum sabat. Kenapa ya kalau yang Kejadian 2 tuh pribadi, kok jadi hukum? Ini pembelajaran senang sekali. Saya nemu ini saya senang sekali. Sabat dari Walter Brueggemann. Sabat in the first instance, dalam waktu yang pertama-tama, is not about worship, tidak lagi nyembah Tuhan. Anda nggak perlu pakai gitar, nyanyi-nyanyi, berbahasa roh itu nggak perlu. Okay? It is about work stoppage. Ini mengenai pemberhentian dari kerja. Kalau dari orang Yudaisme itu kerja yang bersifat transaksional, di mana uang tuh berputar. It is about withdrawal from the anxiety system of Pharaoh. Ini mengundurkan diri dari sistem ansietas, sistem yang bikin restless, khawatir, cemas. Nanti Anda baca di Keluaran pasal 5 ya. Sistem yang ansietas. Firaun itu nggak pernah percaya orang itu bisa istirahat. Mandur-mandur Israel yang memimpin bangsanya sendiri jadi budak dengan kalau pekerja rodinya yang orang Mesirnya mukulin si mandor-mandor Israel akan mukulin buruhnya. Nah, si Firaun nggak suka tuh orang Israel kenal Tuhannya, makanya didobelin semua kerjaannya. Nah, the refusal to let one's life be divine by production, menolak untuk mengizinkan hidupnya seseorang itu didefinisikan dari produksinya dan konsumsinya dan mengejar goal yang tak berhenti-henti untuk memiliki kehidupan yang betul-betul kehidupan pribadinya, betul-betul itu benar-benar baik, benar-benar utuh, benar-benar sempurna. Sabat itu adalah berhenti kerja. Supaya Anda keluar dari sistem ansietasnya Firaun, dan Anda juga menolak untuk masuk ke siklus yang isinya hanya produksi non-stop. Pabrik kita menghasilkan produksi 24 jam. Sampai pegawainya sampai shift jam 2 pagi, shift jam 1 pagi.
Dan supaya aku mau hidup enak, bisa beli ini, beli itu. Aku bisa mengejar dengan tak putus-putusnya apa yang aku mau. Nah, itu kehidupan kayak gitu tuh kehidupan Firaun yang dipraktekkan ke orang Israel. Ini mesti berhenti. Berhentinya bagaimana caranya? Pakai sabat. Kalau sabat nggak diberhentikan, Anda bisa capek, bisa stres, depresi. Depresinya berat. Jadi kalau Anda depresi jangan nyalain orang dong. Kamu sih yang bikin saya depresi. Nggak bisa. Depresi itu atau stres itu pilihan Anda sendiri. Orang Anda kita semua dikasih kehendak bebas kok. If you allow people to press you, untuk menekan Anda, you are depressed. Nah, kita lihat ya diagram dari Peter Scott Zero. Ritme hidup orang yang diperbudak pekerjaan, yang diperbudak sistem Firaun. Pokoknya apa yang kulakukan, aku akan kerjakan apapun demi buat Tuhan. Kalau buat Tuhan, aku mati-matian. Aku korbankan habis-habisan. Nah, kalau ritme hidupmu kayak begini, yang tercetus di pola pikirmu, karena bagaimana engkau berpikir, begitulah kamu. Itu ritme hidup itu akan membuat Anda budak. Budaknya Firaun, budaknya kerjaan, budaknya daripada orang Mesir. Jadi Mesir itu sistem perbudakan, saudara. Jadi Anda kalau ada di dunia, cocok sama teman-teman dunia, bahkan anti sama orang-orang yang cinta Tuhan, Anda ada something is wrong. Anda masih ada di siklus Firaun. Nah, gambarnya kayak gitu tuh. Kayak kehidupan Anda tuh kayak neraca yang begini nih, jomplang. Karena terlalu banyak pekerjaannya untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Tapi waktu bersama Tuhannya tuh cuma 2 strip. Ya hampir nggak ada lah. Nah kalau kayak begini, apalagi kerjanya buat Tuhan semua ya. Demi nama Yesus semua. Bersama Tuhannya nggak ada, berada bersama Tuhannya nggak ada. Jadi yang kerja siapa ya? Ide siapa yang suruh? Anda bikin target sendiri, siapa yang suruh? Karena Tuhannya kan nggak bersama Anda, cuma 2 kali dalam setahun. Nah kita mau lihat ya, dari seorang pribadi namanya Yosua. Ini orang saya pelajari, dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Semenjak Musa meninggal, Ulangan 31, Yosua 1 diingetin lagi kepada Yosua. Yosua ini hidupnya itu tidak dramatis ya, karena ditinggal mati sama si Musa dan nggak tahu mayatnya kemana lagi. Tapi Anda tahu dong, dia di rapture ya, di Gunung Moab. Di Gunung Nebo, hilang. Zat. Nah, Anda lihat di Matius 17 kan dia dinyatakan hadir. Kita baca Yosua 6 ayat 27 ya. Yosua itu pribadi yang bersama Allah hidupnya. Dia menaklukkan Yeriko sampai seluruh tanah perjanjian. Seluruh tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, yang udah janji-janjiin 40 tahun yang lalu ke nenek moyang, yang keluar dari Mesir, yang lihat 10 mujizat luar biasa. Mereka nggak inget satupun mujizat. Mereka timbukin Musa batu, mereka benci sama Tuhan, mereka nggak percaya Tuhan akan memberikan yang baik pada mereka. Nah, Tuhan kali ini menyertai Yosua. Nah, waktu mereka 40 tahun putar-putar di padang gurun itu catat ya saudara, tempat di mana Anda akan encounter God. Tempat di mana Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Jangan benci. Anda buka deh padang gurun semuanya. Yohanes Pembaptis bertemu dengan Tuhan di padang gurun. Yesus bertemu di padang gurun di tepi sungai Yordan. Paulus ke padang gurun. Yesus habis dibaptis dibawa ke padang gurun lagi. So, it's nothing bad. Okay? Nah, kita lihat di Yosua 6 ayat 27. Sekalipun dia berjalan bersama Allah, dia melakukan kesalahan fatal. Dan buat saya ini peringatan berat. Ini saya catat di catatan saya, di jurnal saya. Saya suka bikin email ke diri sendiri. Wah, ini saya catat banget. Karena kita lihat di ayat 27 ya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Siapa yang menyertai Yosua? Tuhan. Siapa yang nemenin Yosua? Tuhan, bukan petinggi-petinggi kelas kakap. Tuhan, oke. Nah kita lihat, walaupun Tuhan menyertai Yosua, kita pikir kan nggak bisa salah dong. Hidupnya nggak mungkin ada cacat, hidupnya nggak mungkin ada kesalahan, hidupnya nggak ada dosa. Aduh, Tuhan udah nyertai dia, gitu ya. Logika orang yang sangat-sangat tidak bergaul sama Tuhan akan seperti itu, karena ada jalan sendiri kognitifnya. Nah, saya catat ada kesalahan pemimpin Yosua tuh. Kayak di Yosua 9. Saya senang sekali. If you see my Bible,
Joshua 9. It's already my note untuk my learning. Gue tulisannya gede-gede. Di sini Yosua membuat perjanjian salah. Dan perjanjiannya nggak bisa dibatalin. Karena dibuat demi nama Tuhan Allah Israel. Wah, saya baru belajar loh. Anda ngomong ngawur, bikin transaksi sama orang. Pakai nama Tuhan Yesus, iket loh. Hati-hati loh. Sumpah loh. Aku sumpah, jangan terburu-buru ngomong sumpah. Yosua membuat perjanjian salah dengan orang Gibeon dari bangsa Hewi yang harus dimusnahkan satu di antara 7 bangsa yang kuat dan besar. Kenapa? Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang Gibeon itu. Dia bikin janji sama orang Gibeon. Gak taunya Gibeon itu bangsa Hewi. Hewi itu suku Het, salah satu suku dari 12 suku yang perlu dimusnahkan. Kan ada semua belajar di Ulangan ya. Kenapa mereka dimusnahkan? Karena mereka pada nyembah setan. Mereka menyembah setan, dan setan itu kalau disembah minta darah. Darahnya itu bukan dari hewan. Sungguh-sungguh manusia, baby. Ini abortus gila-gilaan. Ini penganiayaan, child trafficking, child murder. Aduh, gila-gilaan. Atas dan demi nama Tuhan mereka loh. Makanya Tuhan musnahkan mereka. Jangan ada satupun yang hidup. Si orang-orang Hewi ini, di dalam suku Hewi ada orang Gibeon. Dia denger. Saya juga belum belajar kitab Yosua. Anda baca deh Yosua 6 segala ya, Yosua 5 di Gilgal sampai Yosua 6, Yosua 7. Ternyata ya, daripada waktu si pengintai, ada 2 pengintainya Yosua kan, yang sebelum menghancurkan Yeriko, mereka kan masuk ke rumahnya Rahab, si pelacur itu. Dan terjadi agreement di mana Rahab minta supaya dia udah menyembunyikan kalian berdua. Kemudian jangan dong keluargaku, ayah ibuku dibunuh. Tolong diselamatkan. Ternyata mereka tuh tinggalnya di tembok Yeriko. Jadi temboknya gede banget, tebal. Sampai satu keluarga bisa, 2-3 keluarga tinggal di dalam. Dan pengintainya ya Joshua masuk dan mampir ke situ. Terus Rahab bilang, kamu nanti naik ke atas gunung cepetan ya, karena yang mengintai kamu udah mau nguber loh. Tapi aku taruh tali kirmisi di jendela. Supaya kamu tahu nanti kamu turun dari mana, nanti kalau mau naik dari mana. Jadi karena dia by faith menyelamatkan kedua pengintainya orang Israel ini, keluarganya diselamatin. Disumpah oleh si 2 pengintai itu. Anda mau tahu? Aduh, luar biasa banget deh. Oke, ini orang cabul, sundal. Bisa menjadi orang dibenarkan Tuhan karena mentaati firman. Menolong rencana Tuhan terjadi pada bangsa Israel. Diselamatin satu keluarga. Nanti Anda kalau baca Matius 1 lihat silsilahnya. Rahab ada di silsilah Yesus. Karena salah satu pengintainya kawin nanti sama Rahab. Nah, si orang Gibeon, yang saya kagum ini apa? Saya tuh heran kok 7 bangsa yang kuat dan perkasa dan lebih besar, lebih banyak dari orang Yahudi. Kok pada diam semua? Raja Yeriko juga diam semua. Ternyata kalau orang ketakutan tuh pada diam. Saking ketakutannya, si Rahab tuh yang jelasin. Kita tuh takut banget tuh, apa yang kau lakukan ya. Dengan raja-raja si Og, Basan, Amori itu. Aduh, si Hon itu kan raja udah hebat-hebat. Kok pada kalah, lo mati. Hebat ya Tuhan kamu. Karena Tuhanmu hebat, kalian bisa bereskan. Padahal kan kamu kan pada mantan budak. Wah, hebat banget. Saking ketakutannya, diam semuanya mereka. Luar biasa. Jadi kalau ada orang diam, itu banyak yang takut tuh. Nah, si Gibeon ini dari suku Hewi yang adanya di tengah kota sebetulnya. Itu dia dekat sekali sama perkemahannya si Yosua. Ketakutan juga sama Tuhan Allahnya si Israel. Terus dia pura-pura bikin barang usang, baju usang, roti dijamurin. Jadi kayak roti udah jalan, kayak orang perjalanan jauh gitu. Terus datang mengemis-ngemis, tolong bikin perjanjian sama kita dong, kalian gak akan musnahkan kita, ampun. Karena kami tahu Allah kamu tuh hebat, kita tuh gak mau seperti Yeriko mati nanti, Allahmu hebat banget. Dan mereka bilang, kita ini udah jarang jauh, gak tahu sukunya di depannya si Joshua gak bikin PR di sini. Jadi, saya belajar dari Yosua, kamu bisa solitude silence, bisa scripture reading, Lectio Divina, bisa sabat, my goodness, bisa dekat sama Tuhan. Kan Yosua selalu jalan dengan tabut Allah. Bikin perjanjian pakai nama Allah, salah sama orang yang salah. You can still sin loh. Bisa bikin kesalahan. Lihat,
Kenapa kok dia bisa bikin kesalahan ini? Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu Yosua 9 ya, ayat 14. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Jadi bikin keputusan sendiri, bikin transaksi sendiri, tapi nggak tanya Tuhan. Padahal kehidupannya solitude silence. Jadi bisa ada kepleset, Dan ini Anda mesti tahu ya, situasi mereka tidak lagi ongkang-ongkang kaki, lagi piknik. Enggak, mereka tuh di tanah musuh. Yang tentaranya dan senjata peperangannya gila-gila, nggak main-main. Anda mesti baca suku Yebus, gila. Tentaranya, kereta besinya lebih banyak dari penduduk Israel. Dan Israel membersihkan mereka rata, tapi nggak semuanya. Jadi orang-orang Yebus, Yerusalem asli masih ada jadi budaknya orang Yehuda. Itu yang perang melawan kekuatannya mereka, 7 negara itu Allah. Jadi Allah tuh ngomong, dewanya mereka udah nggak ada. Udah kabur dari aku. Jadi kamu tuh merangi tentara yang udah gak berdaya. Yang udah pada kecipot kan, pada ketakutan. Tapi ini sekitarnya ini tentara semua. Negara yang buas. Raksasa badannya semua. Di tengah-tengah lingkungan itu, didatengin suku Gibeon yang dari suku Hewi. Si Yosua di bawah tekanan berat situasi perang. Dia ngomong, iya ya, aku mau tolong kamu karena aku kasihan. Lihat di ayat 15. Maka Yosua mengadakan persahabatan. Ini persahabatan loh. Dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka. Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Nah, gak ada satu dari perintah Tuhan yang gak ditaati oleh si Yosua loh. Kecuali ini. Nanti Anda baca Yosua 10. Dia menjadi sunstopper. Gak pernah ada Allah menjawab permintaan doa seseorang. Minta matahari biar berhenti loh. Gak boleh terbenam. Wow. Perjanjian persahabatan dengan orang Gibeon dibuat demi nama Tuhan Allah Israel. Tidak dapat dibatalkan. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Ini sih Yosua dan penatua-penatua Israel pada bikin janji persahabatan dengan nama Tuhan Allah Israel dengan Gibeon. Perjanjian persahabatan dengan orang Gibeon dibuat demi nama Tuhan Allah Israel. Nggak bisa dibatalin. Tuh ayat 18 tuh. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu rakyat bersungut-sungut. Wah, ini pemimpinnya gimana sih, kamu tuh tertipu kayak begini. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Nah, ayat 19. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu. Jadi ini ada internal meeting antara Joshua dengan leadershipnya dari 12 suku Israel. Internal church meeting. Dan ngomong ke jemaatnya, kepada seluruh umat. Kami telah bersumpah kepada Gibeon demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Dan rakyat mesti dikasih tahu. Karena rakyat benci sama suku ini. Harus dimusnahkan sesuai perintah Tuhan. Sekarang kita mau lihat. Si Yosua itu setelah salah bikin perjanjian pakai nama Allah Israel dengan Gibeon. Dia itu bertobat. Dia itu minta ampun. Tapi dia juga rendah hati kasih tahu ke rakyat dan pemimpinnya. Aku bikin kesalahan memang. Tapi karena dibikinnya perjanjian pakai nama Tuhan saya nggak bisa batalin. Saya minta dengan hormat kalian jangan mengusik mereka. Karena dibuat dalam nama Tuhan, Tuhan kita melindungi mereka. Nanti kalau kita bunuh mereka, kita yang berdosa sama Tuhan. So, cara berperangnya Yosua. Sekarang setelah Gibeon dibiarin hidup di antara mereka, sekarang mereka di Yosua 10 ketemu sama 5 konspirasi raja yang Amori yang gede-gede. Nah, cara berperangnya Yosua ngelawan mereka, wah hebat banget. Yosua itu saya kasih judul The Sun Stopper, di mana dia perang melawan musuhnya 5 raja, 5 bangsa gabung jadi satu kekuatan. Dengan silence and stillness. Perangnya pakai SS. Amazing, isn't it? Musa juga pakai SS kok. Untuk mengalahkan bangsa Amalek. Israel dipimpin dengan disuruh berdiam. Karena peperangan ini milik Allah. Yosua 10 ayat 13-14. Kita mulai dari ayat 12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ini ya, kalau Anda perhatikan baik-baik ya. Yosua itu berbicara kepada Tuhan di hari Tuhan, di kairosnya Tuhan.
Di hari Tuhan menyerahkan orang Amori. Di saat itulah Tuhan Yosua ngomong ke Tuhan. Kepada orang Israel. Dan dia berkata di hadapan Israel. Ini Yosua yang ngomong pada saat kekuatan orang Amori diserahkan Tuhan ke Israel. Cara responnya si Yosua, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Benda penerang ciptaan Allah tunduk kepada otoritas Yosua. Tapi ini nih, Anda tahu gak sih sebetulnya apa terjadi? Yosua itu adalah manifestasi dari Adam pertama sebelum dia jatuh dalam dosa. Bukankah tujuannya Allah menciptakan manusia serupa gambar Allah? Tujuannya untuk memelihara, memanage burung di udara, unggas, ternak di bumi, binatang merayap, pohon-pohonan, tanaman berbiji, laut, dan semua yang ada di bawah laut. Bukankah itu otoritas ada di Adam? Lihat dong, ada di Yosua. Berarti Yosua itu sekalipun buat perjanjian persahabatan ngawur, ketipu sama orang Gibeon, karena dia bikinnya pakai nama Tuhan Allah Israel, dia bertobat kembali cepat sekali. Ini yang saya pelajari kenapa Daud itu diampuni, Saul enggak. Daud itu jago bertobat. Saul nggak ngerti bagaimana bertobat, nggak ngerti sama sekali. Nah Yosua tahu, Yosua akrab, kan dia dipilih sama Tuhan menjadi penerusnya Musa, bukan si Kaleb. Dua-duanya kan pengintai yang luar biasa, yang solid mentaati firman. Tapi Yosua yang dipilih, karena Yosua itu sukanya hidup di hadirat Allah, selalu solitude, silence, and stillness. Di kaki Gunung Horeb, Musa lagi di atas 40 hari 40 malam, dia duduk tungguin terus. Musa turun di hari ke-40, dia tetap di situ, dia nggak mau beranjak. Pribadi Allah lebih berharga daripada tugas pelayanannya dia. Daripada rutinitas ritual-ritual. Berada bersama Allah penting. Makanya dia bisa begitu dekat, begitu akrab. Sudah bikin Yosua 9 salah perjanjian, salah bikin keputusan, kan fatal nih ya. Sekarang dia bisa berdamai sama Tuhan. Dia berkata, matahari berhenti, bulan berhenti, still. Kalau bahasa Inggrisnya ya, be still. Maka berhentilah matahari dan bulan, ayat 13. Dan bulan pun gak bergerak. Semuanya solitude and silence and stillness. Bayangin aja, benda penerang aja bisa tunduk melakukan 5S. Masa kita sulit? Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Sampai kelar perangnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Anda ini pencatatan kalendernya gimana ya? Tertunda 1 hari ya. Nah, belum pernah loh, ayat 14 saya senang sekali perkataan ini. Belum pernah ada hari seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Anda kan lihat polanya ya, Keluaran 14:14, engkau berdiam aja, Allah yang berperang. 2 Tari 20 ayat 12 sampai 20. Camkan ini Israel, jangan kau takut, kau berdiam aja, ambil posisimu, karena peperangan ini milik Tuhan. Saya kan membangun gedung Tuhan kan mendapat ayat itu. The battle belongs to the Lord, peperangan milik Tuhan. Nah, Anda lihat kan posisi di mana Tuhan bisa berperang atas nama Anda? Silence, solitude, and stillness. Sampai otoritas Allah full di Yosua. Matahari disuruh berhenti, bulan disuruh berhenti. Isn't it amazing? Luar biasa nggak itu? Jadi saya juga pelajari dari seluruh, saya sudah sampai Yosua 23. It's just amazing. It's just amazing. Kalau Anda pelajari di Yosua 11, Anda lihat di ayat terakhir, ayat 23, itu Yosua udah menaklukkan 7 bangsa yang lebih besar dari Israel, dan sukunya raksasa, kalah mereka semua. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Jadi Anda mau tahu, seluruh janji Allah, there's no promises of God that can be yours. Gini ya, Allah yang berperang, dewanya musuh, dilumpuhkan.
Jadi Anda perang tentara yang nggak ada daya, nggak ada senjata, nggak ada kekuatan. Tapi orang Israel bisa bisa mantan budak, bisa anak budak, mungkin nggak jago pakai senjata peperangan. Tapi Allah yang berperang bagi mereka, itu jalan sama mereka, mereka tuh pada berduaan sama Allah. Oh, apalagi Yosua. Sampai Yosua ngomong, nggak pernah tuh ada Tuhan menjawab, mendengarkan permohonan satu orang manusia secara demikian. Dan Allah berperang bagi Israel. Nah, ini pengalaman solitude silence nantinya akan seperti ini Anda hidupnya. Makanya ini yang sudah tidak ada di kehidupan orang Kristen, Pantekosta, karismatik, sama sekali nggak ada. Saya tidak mau Anda jadi Katolik, tidak ada yang suruh Anda jadi Katolik. Kalau Anda pakai kata menjadi Katolik, saya nggak suruh Anda pindah agama juga. Tidak perlu ada buku ini. Anda tinggal aja di padang gurun. Dan you know kenapa orang-orang di Mesir waktu itu orang-orang kudus pada ke padang gurun? Sebab mereka itu udah merasa pada waktu mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat duniawi di Mesir, kok sifat-sifat duniawinya mereka masuk. Terus mereka mulai agak kok aneh, kehilangan hubungan mereka dengan Tuhan. Kabur mereka gila-gilaan sampai ke padang gurun sejauh mungkin. Dan hidup di padang gurun lama sekali. Supaya mereka bisa dekat dan bisa berubah seperti Kristus. Mereka nggak mau kehilangan Kristus. Makanya nama mereka disebut Desert Father. Tapi itu, Peter Scarsero nggak mau Anda menjadi Desert Father. Bisa nggak hidup seperti Desert Father? Tapi di tengah kota, di tengah kota metropolitan, di tengah-tengah kesibukan. Bisa nggak? Of course, makanya dibikin buku ini 2 kali sehari. Bawa, bukunya sekecil ini, saudara. Lebih kecil dari muka saya loh. Bisa masuk ke tas sekolah anak, masuk ke handbag Anda yang bermerek-merek. Bisa masuk ke ransel Anda, backpack Anda. Don't worry. Oke, so satu hal yang saya pelajari in all the book of Joshua, karena ini kan merebut tanah perjanjian kan, jadi perang dong. Ternyata tidak ada satu janji Allah akan bisa menjadi sah milik kita tanpa ada peperangan yang Anda kalahkan. There are battles that each of us has to face personally. Gak bisa sekelompok, one by one. Even though God has defeated and paralyzed our enemy. Walaupun Allah udah lumpuhkan musuh kita, you still have to clean up. Anda mesti bersihkan musuh Anda, singkirkan sampai tanah itu nggak ada yang lain kecuali Tuhan dan Anda. That's the command. Jadi Anda kalau lagi kepingin mujizat, be ready. Nomor 1, be still. Be with God, kontemplatif. Sampai Anda bisa tahu hadirat Tuhan itu hadir bersama Anda. Sampai Anda ngalami kehadirannya Dia dan mendengar Dia. Nah, walaupun Dia udah ngomong, tidak berarti langsung instan digenapi sama sekali. Anda akan ada peperangan yang Anda mesti hadapi. Karena Tuhan mau melatih iman Anda dan peperangan itu akan memurnikan iman Anda supaya Anda pada waktu memiliki janji Allah, imannya bukan iman kelas 0. Sudah iman kelas di mana Anda berada di dalam memiliki janji yang mahal. Ya bayangin aja, tanah. Anda kalau baca kitab Yosua, itu area-area kaflingnya gila gede-gede banget. Luar biasa. Bagaimana suku kecil-kecil mantan budak bisa dipercaya tanah kaflingan ratusan hektar. Kalau nggak bisa setia dengan yang kecil. So kita lihat di Yosua 11 ayat 23, tadi saya udah bacain ya. So Anda lihat di sini bahwa untuk mendapat milik pusaka yang Tuhan janjikan, memang harus ada perang. Dan kalau Tuhan betul-betul berperang bagi Anda, perangnya berhenti. Dan nanti ada season of peace. Masa tenang, tentram, di mana Anda bangun dong negaranya, kotanya. So, hari ini saya mau bagikan pada Anda. Nah, cara Yosua hidup itu, perangnya itu bukan ngoyo. Perangnya itu tidak membuat mereka stres. Karena kan udah tahu. Kekuatannya 7 bangsa orang Hewi, Het, Peris, Yebus, Kanaan. Itu kan udah nggak ada kekuatan di belakang mereka. Mereka kayak singa ompong aja. Nah, pada waktu orang Israel perangnya pakai kekuatan diri. Pakai kejagoan mereka, IQ mereka. Kecerdasan mereka begitu. Nah, ada orang simpel-simpel aja. Mereka berserah pada Tuhan. Mereka berperang dengan percaya pada Tuhan. Toh perangnya udah kelar. Mereka hanya beres-beres, bersih-bersih. So they fight through rest. Posisi paling benar untuk mendapat seluruh janji Allah, you begin with rest.
Jadi kalau Anda nggak hebat, nggak usah banding-bandingin diri, nggak apa-apa. Kan Allah yang berperang bagi Anda. Anda cuma bersihin aja. Tapi bersihin kan mesti masuk daerahnya musuh. Jadi Anda nggak boleh takut di situ. Makanya 5 ayat nasihatnya Yosua 1. Jangan kau takut. Jangan kau tawar hati. Kuatkan hatimu. Justru yang dikuatkan tuh emosi. Bukan intelek. Saya tanya sama grup EHS saya. Itu dari kitab Yosua itu Tuhan fokuskan di kitanya itu untuk menjaga emosi kita supaya kuat, nggak takut, nggak tawar hati. Itu lebih banyak atau megangin janji Tuhan lebih banyak. Megangin janji Tuhan cuma 1 kali disebut. Tapi ngingetin jangan tawar hati, jangan tawar hati. Don't be discouraged, don't be discouraged. Berulang-ulang. Setiap pasal juga ada. So yang bikin kita salah, yang bikin kita berdosa, setelah ngikut Tuhan dengan sungguh-sungguh yang luar biasa, itu apa? Emosi kita kalau nggak dijaga, nggak ada self-awareness, jebloknya di situ sendiri. Anda nggak bisa blaming devil, nggak bisa blaming orang lain, gara-gara si itu tuh, gara-gara si itu, nggak ada lah. Emang emosimu lembek, otot emosinya nggak dibentuk. Oke, atau Anda ketemu kekuatan lebih besar daripada apa yang Anda udah biasa ketemu. Sehingga Anda bisa bikin kesalahan kayak Yosua tuh. Bikin persahabatan dengan Gibeon. Nah, sekarang kalau Anda mengalahkan musuh pakai tangan besi, itu namanya sistem Firaun. Hidup dalam sistem Firaun itu nggak mungkin ada yang namanya restfulness, istirahat, tenang, berhenti sebentar. Bagi satu manusia pun di bawah Firaun, nggak ada satu bisa istirahat. Nggak ada break, nggak ada rehat, nggak ada snack. So di ayat 14 kita baca ya, Keluaran 5. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat. Sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sudah itu pergilah para mandur Israel. Yang ini orang Israel nih, yang diangkat jadi kepala buruh Israel. Kepada Firaun dan mengadukan halnya kepada Firaun. Mengapa Tuanku berlaku seperti ini terhadap hamba-hambamu? Nah ayat 16. Jerami nggak dikasih kepada hamba-hambamu ini. Tapi walaupun begitu kami diperintahkan buat batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukul lagi. Padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Kenapa aku yang dipukul? Ayat 17. Tapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban pada Tuhan. Jadi Musa kasih tahu mereka butuh 3 hari off. Mau ke padang gurun untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Wah, dicemooh. Jadi sekarang, pergi sana. Bekerja sana. Jerami tidak akan diberikan kepadamu. Tapi jumlah batu bata harus tetap sama ya volumenya. Production tidak berkurang. Anda punya tempat kerja kayak gini nggak? Ayat 19. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu nggak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap harinya. Akhirnya umat Ibrani dilepaskan dari sistem kecemasan Firaun. Jadi sistem Firaun bikin orang stres, cemas, khawatir, tertekan, depresi, ansietas. Dan tibalah mereka ke padang gurun. Keluaran 16. Di sana bangsa Israel diberikan roti dari surga langsung, Allah yang kasih, malaikat yang masak. Tapi nggak boleh diizinkan, nggak boleh disimpan. Nggak boleh dimasukin lemari es loh, nggak boleh lebih-lebihan. Pas, satu keluarga cuman segitu. Kita baca ya, Keluaran 16 ayat 13 sampai 21. 5 hari, setiap hari roti harian diberikan Allah di padang gurun. Setiap hari selama 5 hari. Hujan dari langit, breakfast, lunch, and dinner. Tapi hari ke-6, mereka terima 2 kali lipat supply. Kenapa? Buat persiapan hari ke-7. Hari ke-7 itu ngapain? Sabat. Jadi hukum yang langsung dipraktekkan oleh orang Israel, oleh Allah itu apa? Hukum keempat loh. Sabat. Untuk melepaskan mereka dari sistem Firaun yang merusak kejiwaan mereka, mental mereka. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan artinya
100% waktu itu Anda spend with God. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah sekarang. Dan apa yang perlu kamu memasak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulet. Tapi kalau yang 5 hari disimpan kelebihan, bau busuk dan semua orang tahu. Kamu nyimpen ya, kamu ngelanggar hukum ya. Tapi yang hari ke-6 nggak bisa busuk. Nah, apa itu yang hari ke-6 ini? Yang dari Tuhan ini, itu roti kehidupan. Jadi Anda lihat di sini, nah, saya mau selesai di sini ya, supaya Anda catat. Roti yang dari Tuhan, 5 hari pertama, setiap hari diberikan pas 1 gomer per keluarga. Kalau ambil lebih dari 1 gomer, bau busuk semua orang tahu, semua perkampungan tahu. Namun di hari ke-6, persiapan Sabat di hari ke-7 berhenti, kan gak kerja sama sekali, gak boleh mungut kan. Wow, Tuhan sediakan double. Nah, waktu mereka ngambil, berlebihan, gak apa-apa, gak bau busuk. Jadi saya belajar apa ya di sini ya? Kalau orang Israel diam aja dan terima roti kehidupan itu dari Tuhan langsung, jadi mereka tuh terima makanan bukan di bawah tuntutan pemerintahan Firaun. Firaun udah gak ada, udah dikubur. Tapi kan sistem pemerintahan Firaun masih ada di otak mereka dong. 430 tahun kau pakai sistem itu. Nah, roti kehidupan kalau sampai turun di kehidupanmu, itu bukti Anda tuh di bawah pemerintahan Allah pencipta langit dan bumi. Pencipta Anda di dalam rahim ibumu. Itu sistem dari Allah akan menopang kehidupan umatnya. Hidup, Anda akan hidup. So, saya mau membawa Anda semuanya. Kalau Anda tidak mencoba hidup Sabat, please be careful. Anda akan stres, Anda akan di gereja pun Anda bikin masalah, nuntut kiri kanan, sampai orang tuh tertekan yang dituntut. Oke? Nah, Anda nggak seneng, biar Anda datang ke kelompok kecilmu, punya sahabat, punya teman-teman untuk buka-bukaan hati, punya gembala yang pinter, yang berurapan, yang khotbahnya bagus, yang gak keruan. You know what? Kalau Anda tidak mengikuti ritme hidupnya Tuhan, untuk Anda hidup dengan penyediaan roti, bread of life dari Tuhan, you will not be a living person. Anda akan jadi orang yang stres, ansietas. Orang yang tenang hidupnya is because you honor God. Nah, sebagai pesan terakhir ya, Anda tuh nggak bisa hidup melakukan menikmati Sabat. Kalau Anda nggak pernah yang 24 jam per hari itu ya, 1 minggu, tiap orang bisa beda-beda harinya, nggak harus sama. Itu agak sulit tuh yang 24 jam. Kalau yang sehari-hariannya Anda nggak pernah lakukan. Ini buku adalah buku mini Sabat. Kalau Anda ikutin persis ini 2 kali sehari, pagi dan sore, basically Anda kasih sama Tuhan 8-15 menit bersama Tuhan, every day. Nah, kalau Anda bisa diam 8 menit di kaki Tuhan kayak Maria, nggak minta apa-apa, nggak ngomong apa-apa, hanya berkata, ini aku Bapa, ini Indri. Dan diam. Kalau pikirannya kacau, banyak suara kiri kanan, biarin aja. Terima aja, emang ada di pikiranmu, masa mau ditengking setan, bukan kepala kita. Dan belajar untuk memusatkan. Kalau adanya di buku ini ya, silence, stillness, and centering. Pusatin pikiranmu ke arah Yesus, terus fokus ke Yesus. Sehingga lama-lama suara yang teriak-teriak manggilin Anda untuk kerjain ini, belanja itu, lama-lama lemes, sirna. Yang Anda bangun adalah otot yang berkata ya kepada Tuhan dan tidak kepada dosa. Itu perlu dibangun. Gak ada orang bisa suci tanpa melakukan ini. Kan Anda tahu kan, nanti disambung lagi ya untuk refresh ya. Apa sih sebetulnya terjadi waktu kita diam di kaki Tuhan? Seperti Maria. Kita lanjutkan lagi nanti di hari Sabtu jam 12 siang. Kita lanjutkan mengenai The Sabat yang memberikan hidup yang bergairah pada hidup Anda. Kita satu dalam doa untuk ucap syukur sama Tuhan ya. Terima kasih Bapa untuk semua teman-teman yang belajar firman hari ini. Berkati mereka Roh Kudus. Ingatkan mereka apa yang dipelajari, apa yang ditulis di Alkitab. Jadikan kami seperti Yosua yang cepat berdamai dengan Allah. Kembali ke ritme hidup.
tidak tergesa-gesa, but slowing down, kontemplatif dengan Tuhan. Sampai dari salah bisa menjadi sunstopper, pemberhenti matahari dan bulan, sehingga perang di Bukit Gibeon bisa selesai. 5 raja Amori kalah. Karena Yosua dan rakyat semua Israel, silence and stillness. Mendengar Tuhan, bersama Tuhan. Buat kami menjadi orang Kristen seperti Yosua, Tuhan. Yang berperangnya seperti ini. Bukan sepakai kekuatan emosi kami yang tidak sehat. Kami minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pujilah namamu di dalam nama Yesus. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali hari Sabtu jam 12 siang. God bless you.